Ворахма Вишнюасти Рударасти Урусах Парьяки Ратита Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambawah Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia biantara suci Om kesama Dewa Swaru perannya kita angkara Mamucia saru papidya Olaya suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Santau wajiku mamu Santau manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Semangat juang Raden Ajeng Kartini jadi penyemangat generasi muda. Sidang aktivis Tommy Priyatnawirya, ketiga saksi mengaku tidak tahu terdakwa. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perjuangan dan semangat juang Raden Ajeng Kartini dalam mengangkat harkat martabat kaum perempuan benar-benar menjadi inspirasi dan penyemangat bagi generasi muda. Untuk mengenang Hari Kartini sebagai pahlawan kesetaraan gender ini, beraneka lomba diadakan generasi muda seperti halnya siswa-siswi SMA Negeri 9 Denpasar yang mengadakan lomba make up dan lomba puisi. Menurut panitia lomba Evan dan Kesia, semangat RA Kartini dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan perlu digelorakan.
di kalangan generasi muda dan diingat setiap generasi muda. Pada lomba kali ini diadakan lomba puisi yang diikuti siswa kelas 10 dan lomba make up diikuti siswa kelas 11. Masing-masing pemenang akan memperoleh hadiah uang. Yang menarik pada lomba make up, pesertanya adalah siswa pria, sedangkan yang wanita dirias atau yang di make up. Sementara para penonton atau siswa yang tidak mengikuti lomba diwajibkan mengikuti lomba vlog yang akan diupload di media sosial sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan dari Panitia Event Kartini SMA Negeri 9 Denpasar. Dan saya Kesia dari Panitia Event Hari Kartini di SMA Negeri 9 Denpasar. Nah, hari ini, tepat di tanggal 21 April 2026, SMA Negeri 9 Denpasar sedang mengadakan lomba yang unik banget, yaitu ada lomba make up khusus kelas 11 dan lomba puisi khusus kelas 10. Agar siswa-siswa di SMA Negeri 9 Denpasar teringat tentang kisah perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah melakukan banyak sekali perjuangan bagi kita kaum perempuan, dan agar kita dapat terus melihat apapun itu yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi generasi muda karena kita terus bisa mengimplementasi kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan kita. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Sosok Kartini tetap menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan dan karir. Hal ini diungkapkan salah satu akademisi Universitas Warmadewa, Nimade Jaya Senasri. Dalam pandangannya, akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Nimade Jaya Senasri mengatakan, perempuan kini memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dibanding masa lalu yang cenderung terbatas pada ranah domestik. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan peran sebagai perempuan karir dan tanggung jawab dalam keluarga. Kondisi ini semakin kompleks di Bali, di mana perempuan tidak hanya berperan dalam rumah tangga, tetapi juga memegang peran sentral dalam kegiatan adat dan upacara keagamaan. Aktivitas sosial seperti menyambut beraya hingga keterlibatan dalam tradisi membuat perempuan Bali nyaris tidak pernah berhenti beraktivitas. Meski demikian, perempuan Bali dinilai memiliki ketangguhan dan etos kerja tinggi. Secara historis, perempuan Bali dikenal tidak memilih jenis pekerjaan dan mampu mengambil peran yang bahkan tidak dilakukan laki-laki. Hal ini menjadikan perempuan Bali sebagai inspirasi bagi perempuan lain di Indonesia untuk terus berkontribusi dan memperjuangkan eksistensinya. Di sisi lain, tren di dunia pendidikan juga menunjukkan peningkatan peran perempuan. Di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki relatif seimbang. Bahkan dalam hal prestasi, mahasiswi cenderung lebih menonjol. Banyak lulusan perempuan yang kini berhasil meniti karir sebagai advokat hingga hakim yang sebelumnya didominasi laki-laki. Saya kira perempuan Bali itu secara adat itu dia sudah diajarkan untuk bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Kemudian kalau kita lihat secara kasuistis mungkin ada perempuan-perempuan yang teraniaya, tapi itu kan tidak menjadi tolok ukur ya, perempuan Bali itu ada perempuan yang kuat. Saya kira kalau kita lihat secara historis itu perempuan Bali itu perempuan yang tidak milih-milih pekerjaan. Kalau kita lihat di pasar, di jalan, zaman dulu itu dia pekerjaan yang tidak dilakukan laki-laki dia bisa lakukan. Saya kira perempuan Bali itu bisa menjadi inspirasi pergerakan perempuan untuk untuk mencari jati dirinya sehingga dia diakui eksistensinya, tidak direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Peran perempuan yang semakin kuat baik di ranah domestik maupun publik menunjukkan bahwa semangat Kartini tetap hidup dan relevan. Perempuan Bali pun diharapkan terus menjadi inspirasi dalam mendorong kesetaraan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Indrawan, Bali TV. Semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini terus mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam dunia politik. Namun upaya mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait komitmen partai politik dan kesiapan sumber daya perempuan itu sendiri.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan dari Partai PDI Perjuangan, Nimade Rahayuni, menilai perempuan memiliki peran strategis yang selama ini telah terbentuk dari keseharian, baik dalam ranah domestik maupun sosial adat di Bali. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial seperti di Banjar, yang kemudian menjadi modal sosial untuk terlibat lebih luas dalam pembangunan termasuk politik. Menurutnya, kehadiran perempuan di lembaga legislatif memiliki arti penting dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, termasuk program pencegahan stunting. Adalah tujuan politik ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kenten. Dan juga tentunya di DPR kita perjuangkan kebijakan-kebijakan perempuan, khususnya untuk memberdayakan perempuan. Misalnya juga untuk mana supaya anak-anak kita tidak sampai terjadi stunting gitu. Jadi kita perjuangkan kebijakan-kebijakan itu melalui rapat-rapat paripurna Astungkara yang akhirnya terkabulkan. Nah, dikilah sebenarnya kita perempuan jangan kalah dengan tantangan. Mari kita lalui bersama. Yang terpenting melakukan hal positif. Saya yakin pasti akan mendapat restu. Dan karena perempuan Bali banyak mandirinya. Cuman keinginan ke politik masih kurang. Tapi kita lalui tantangan ini, tunjukkan ke hal yang positif, yakin pasti diizinkan dan pasti perempuan akan sukses dalam bidang politik. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar, Dr. Gongtini Gorde, menyoroti bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak lepas dari peran partai politik sebagai pintu utama rekrutmen. Ia menilai isu pemenuhan kuota 30% perempuan selalu muncul dalam setiap momentum politik 5 tahunan, namun implementasinya masih belum optimal. Menurutnya, komitmen pimpinan partai politik menjadi faktor penentu apakah keterwakilan perempuan benar-benar diperjuangkan atau hanya sebatas formalitas administratif. Sebenarnya kan setiap 5 tahun sekali 5 tahun sekali pasti istilah dari bagaimana pemenuhan kuota 30% yang sudah diberikan ruang oleh perempuan itu kembali pada ketua-ketua partai ini memang ingin mensetarakan atau ingin mencapai 30% kuota. Karena perempuan itu perlu didukung, perlu disupport oleh sistem yang ada di internal partai politik. Kedua, bagaimana perempuan itu bisa didukung? Perempuan itu yang memang mau mengambil ranah politik harus cerdas dalam intelektual. Dari sisi satu, dia harus paham tentang hukum, dia harus paham tentang politik, sehingga dia harus mengedukasi diri secara formal, harus minimal S1 Fakultas Hukum dan bisa dikuatkan oleh S1 Sosial Politik. Ketiga, secara ekonomi itu harus juga kuat, tidak hanya meminta kepada suami, meminta kepada keluarga, tetapi diri perempuan itu sendiri harus ada kemandirian ekonomi. Sehingga ketiga poin ini baru bisa posisi bargaining perempuan itu bisa saling berkomunikasi, saling berkompromi secara positif untuk menggolkan 30%. Kedepan, sinergi antara kesiapan perempuan dan komitmen partai politik menjadi kunci dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang tidak hanya memenuhi angka kuota, tetapi juga hadir secara substantif dalam proses pengambilan kebijakan. Yana, Bali TV. Perempuan Bali terus menunjukkan peran strategis dalam menopang ekonomi keluarga, bahkan dari ruang domestik sekalipun. Momentum Hari Kartini menjadi pengingat penting bahwa kemandirian perempuan dapat tumbuh dari keberanian mengambil peluang dan mengelola waktu secara bijak. Ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Provinsi Bali, Nimade Rahayuni, menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam bidang ekonomi, terutama ketika mampu menyeimbangkan peran domestik dan produktif. Dalam konteks yang lebih luas, ia menilai Hari Kartini sebagai momentum untuk terus mendorong perempuan agar aktif dan mandiri, termasuk dalam bidang ekonomi. Perempuan diharapkan saling menguatkan dan membuka peluang, baik melalui usaha kecil dari rumah seperti membuat canang maupun kerajinan lainnya. Menurutnya, perempuan Bali memiliki potensi besar di bidang ekonomi karena dinilai rajin, kreatif, dan memiliki semangat untuk berkembang. Potensi ini perlu terus didorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan. Perempuan dalam bidang ekonomi
yang tentunya kita perempuan kalau sudah pinter-pinter mengatur waktu, kegiatan apapun, kreativitas apapun itu pasti sangat bermanfaat, yang tentunya akan menghasilkan dana, yang tentunya perekonomian kita akan meningkat. Walaupun sedikit kita membantu di rumah tangga kita untuk dana, tapi astungkara ekonomi pasti akan meningkat. Ternyata perempuan kalau sudah untuk hal yang positif-positif, yang tadinya ditantang oleh keluarga, ditantang oleh suami, tidak diizinkan oleh suami, akhirnya mendapatkan restu yang sangat luar biasa. Karena saya yakin perempuan Bali luar biasa hebatnya. Ibu kita, Ibu Kartini kita membackup kita supaya kita perempuan berdaya di segala bidang. Saya yakin perempuan Bali itu, maaf, rajin-rajin Pak. Saya yakin lebih banyak ibu-ibu kita, khususnya orang Bali, selalu dan semua ingin punya penghasilan. Walaupun dengan membuat jaritan atau canang, walaupun diam di rumah juga akhirnya punya penghasilan. Luar biasa. Dengan semangat kemandirian, perempuan Bali diharapkan semakin maju, berdaya, dan sukses, terutama dalam bidang ekonomi. Yana, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2026, TK Alit Kirana menggelar kegiatan edukatif. Guru-guru TK mengenalkan sosok Raden Ajeng Kartini kepada anak-anak usia dini. Kepala TK Alit Kirana, Putu Hermawati, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan sejak dini kepada para siswa. Dalam kegiatan tersebut, para guru berperan aktif memfasilitasi anak-anak dengan memperkenalkan kisah dan perjuangan R.A. Kartini melalui metode yang menarik dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, pihak guru ingin mengenalkan anak-anak dengan sosok Ibu Kartini yang memiliki peran luar biasa dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Dalam sejarah, beliau memperjuangkan emansipasi perempuan agar bisa mendapatkan hak untuk bersekolah. Ia menambahkan, anak-anak terlihat sangat antusias saat mendengarkan cerita tentang perjuangan R.A. Kartini. Tidak hanya itu, para siswa juga diperkenalkan berbagai budaya Indonesia sebagai bagian dari upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Anak-anak tidak hanya mengenal siapa Ibu Kartini, tetapi juga memahami apa saja yang menjadi perjuangannya. Ini penting agar mereka bisa lebih mengenal tokoh bangsa dan meneladani semangatnya. Nilai-nilai yang kita tanamkan tentang sosok Ibu kita Kartini, di mana anak-anak kita kenalkan tentang kasih sayang, perjuangan, dan selalu cinta kepada tanah air. Lebih lanjut, Hermawati berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk meneruskan cita-cita luhur R.A. Kartini dalam memajukan bangsa dan negara. Ia berharap ke depan anak-anak bisa meneruskan perjuangan dan cita-cita Ibu Kartini, khususnya dalam bidang pendidikan, demi kemajuan bangsa Indonesia. Hendra dan Dek Putra, Bali TV. Sidang aktivis Tommy Priyatnawirya, ketiga saksi mengaku tidak tahu terdakwa. Kami segera kembali dengan laporannya. Serbot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serbot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah.
tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum. Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang lanjutan aktivis Tommy Priyatna Wirya pada Selasa 21 April 2026. Dalam agenda pemeriksaan saksi, menghadirkan 3 orang yang merupakan anggota Polri. Dari ketiga saksi yang dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, semuanya menyatakan tidak tahu terdakwa. Sidang lanjutan dengan terdakwa aktivis Tommy Priyatna Wirya di Pengadilan Negeri Denpasar berjalan alot. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Imade Ariel Swardana, dalam agenda pemeriksaan para saksi. Kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi yang merupakan anggota Polri, yakni Iwayan Sukedana, anggota Satuan Samapta Polda Bali, Iwayan Arjana Adiputra, anggota Samapta Polresta Denpasar, dan Aryadi, anggota polisi yang bertugas diidentifikasi di Treskrimum Polda Bali. Dalam keterangan di depan persidangan, saksi Iwayan Sukedana mengatakan saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin aksi tersebut sehingga terjadi kerusuhan. Di samping itu, saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa saat itu dan tidak juga mengetahui apakah terdakwa ada kaitan dengan aksi unjuk rasa. Selanjutnya, saksi Iwayan Arjana Adiputra mengatakan saat itu ia membawa logistik berupa peralatan dalmas serta gas air mata dari Polda Bali ke lokasi di Renon. Setiba di depan pintu gerbang gedung DPRD Bali, saksi dikepung dan dilempari batu. Saat itu saksi sempat mendengarkan kata serbu, bunuh, dan bakar oleh 1 orang. Saksi terkena 2 lemparan batu dan akhirnya pingsan di TKP. Saksi tidak tahu terdakwa maupun akun di media sosialnya. Sementara oleh saksi ketiga Aryadi, ia bertugas mengambil dokumentasi saat aksi unjuk rasa di Polda Bali dan Renon. Saat aksi di depan Mapolda Bali, saksi terkena lemparan batu pada kakinya. Selanjutnya dari Polda, saksi ke lokasi di Renon. Di tempat tersebut, saksi mendokumentasi adanya 2 mobil polisi dan peralatan dalmas yang rusak. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut, serta saksi juga tidak tahu terdakwa. Di samping itu, dalam foto yang diambil saksi, tidak ada foto terdakwa. Ketiga orang saksi yang diperiksa itu setelah ditanyakan berkali-kali, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa Tommy Priyatna Wirya ini. Kenapa dia didakwakan pada kasus penghasutan ini. Ketiga orang saksi ini pun ada kejanggalan di saksi yang terakhir. Dia tidak tahu bahwa pengendara ojek online itu yang di Dinas Rantis, dia nggak tahu itu berita bohong apa nyata. Semua saksi yang dihadirkan hari ini, bahkan sebelumnya, tidak pernah melihat Tommy ada dalam lokasi aksi. Tidak menyampaikan himbauan-himbauan atau kemudian seruan-seruan yang oleh jaksa dianggap sebagai hasutan atau provokasi. Sementara itu, terdakwa yang kini menjadi tahanan kota tidak terlalu menanggapi keterangan para saksi dan dianggap sudah cukup. Di samping itu, terdakwa usai persidangan berharap kebenaran selalu ditegakkan. Perjuangan hari ini haruslah dikumpulkan kembali, dipersatukan kembali, dibahas kembali, sehingga membangun gerakan rakyat di banyak titik kota rakyat lainnya. Bukan hanya saja untuk membela pada para tahanan politik, tapi untuk membenarkan hukum di sini, untuk menghilangkan kriminalisasi di atas negara kita. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Sidang lanjutan akan digelar kembali pada Senin 27 April mendatang dalam agenda masih pemeriksaan saksi. Raiswantara, Bali TV. Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai resmi mengemban tugas sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tabanan periode tahun 2026-2029. Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Festival Literasi di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan Senin 20 April 2026 yang dipadati ratusan siswa dan guru. Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Bupati Tabanan yang diwakili Wakil Bupati Imade Dirge sekaligus menjadi penegasan komitmen daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia berbasis literasi.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda atau yang mewakili, para asisten setda, kepala perangkat daerah terkait, dan perwakilan instansi vertikal, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Tabanan, Nyonya Budiasih Dirga, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Tabanan, Nyonya Santi Susila, dan pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan kuatnya sinergi dalam mendukung gerakan literasi di Tabanan. Pengukuhan dilaksanakan terhadap Bunda Rai Wahyuni Sanjaya selaku Bunda Literasi, Gede Paramarta Daisuke Matsuzawa selaku Duta Baca, dan Yohanes El Sandi Banawas selaku Duta Demokrasi. Usai pengukuhan sebagai Bunda Literasi, Bunda Rai tampil sebagai narasumber dalam talk show bertajuk Literasi Cerdas, Membangun Generasi Hebat, menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul, Madani. Dalam paparannya, ia menyoroti fenomena menurunnya minat baca anak akibat pengaruh perkembangan teknologi digital yang semakin masif. Menurut Bunda Rai, anak-anak saat ini cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai dibandingkan membaca buku. Secara deskriptif, ia berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan literasi anak di tengah arus digitalisasi. Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Bunda Rai juga mengajak para orang tua, khususnya ibu, untuk lebih aktif dalam mendampingi anak dan lebih membatasi akses digital anak. Bunda Rai juga menekankan pentingnya kontrol dan pendampingan dalam penggunaan teknologi. Literasi juga dikatakannya merupakan dasar dari seluruh proses pembelajaran. Kemampuan literasi yang baik dinilai mampu membantu anak berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peran orang tua dalam menyediakan bahan bacaan dan mengenalkan lingkungan literasi menjadi sangat penting. Acara yang luar biasa pada pagi hari ini menurut saya ini sangatlah penting untuk terus kita laksanakan, karena pada zaman sekarang ini bagaimana tujuan kita agar kembali mengajak anak-anak kita untuk gemar membaca atau literasi. Yang tidak kalah penting adalah untuk mengurangi penggunaan gadget bagi anak-anak kita. Jadi dengan kita lebih menggerakkan lagi budaya membaca, harapan kita bagaimana anak-anak kita bisa lebih bijak lagi menggunakan HP atau mengurangi ketergantungan memakai HP dan lebih bijak untuk memilah-milah informasi. Jadi semoga dengan dikukuhkannya saya sebagai Bunda Literasi ini, harapan saya ke depan anak-anak kita bisa lebih rajin membaca buku, lebih rajin mengunjungi perpustakaan, dan mengurangi ketergantungan penggunaan HP yang memang belum penting untuk mereka gunakan, seperti itu. Sementara dalam arahan Bupati Tabanan yang dibacakan Wakil Bupati Imade Dirge, disampaikan bahwa pengukuhan ini adalah penegasan arah kita bersama bahwa Kabupaten Tabanan tidak hanya membangun infrastruktur fisik semata, tetapi juga membangun peradaban yang dimulai dari literasi dan pengetahuan serta kesadaran berdemokrasi. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, I. Nyoman Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat budaya literasi masyarakat. Ia berharap Bunda Literasi bersama para duta yang telah dikukuhkan mampu menjadi motivator dan inspirator dalam meningkatkan minat baca serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan Tabanan. Prokopim Tabanan melaporkan. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa kembali melahirkan ratusan sarjana hukum berkualitas. Sebanyak 233 lulusan resmi di Yudisium dalam Yudisium ke-81 yang digelar di Sanur, Selasa tanggal 21 April 2026. Momentum ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya Yudisium diikuti lulusan yang menyelesaikan studi tepat waktu. Suasana hikmat menyelimuti prosesi Yudisium ke-81 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang berlangsung di Prama Hotel Sanur, Denpasar. Sebanyak 233 lulusan program studi ilmu hukum resmi di Yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Unwar, Dr. Nimade Jaya Senasri, didampingi jajaran pimpinan fakultas. Yudisium kali ini mencatatkan capaian tersendiri. Selain jumlah peserta yang cukup besar, momen ini juga menjadi yang pertama bagi lulusan yang mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk menuntaskan pendidikan secara optimal dalam kurun waktu 4 tahun. Di tengah dinamika global, lulusan perguruan tinggi kini dituntut memiliki daya saing yang lebih tinggi.
tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga harus siap berkompetisi di kancah internasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor. FH Unwar sendiri terus berupaya menjawab tantangan tersebut melalui penguatan kualitas pendidikan. 3 profil utama lulusan yang diusung, yakni profesional hukum, perancang hukum, dan analis hukum, menjadi bekal penting bagi alumni untuk berkiprah di berbagai bidang, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, peningkatan kualitas juga dilakukan melalui pembaruan kurikulum dan kerjasama dengan berbagai pihak. Keterlibatan dosen praktisi dalam proses pembelajaran, khususnya pada praktik kemahiran hukum, menjadi salah satu langkah konkret dalam membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Prestasi mahasiswa pun terus menunjukkan tren positif. Dalam ajang peradilan semu atau moot court, mahasiswa FH Unwar berhasil meraih juara pada kompetisi tingkat nasional yang digelar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Capaian ini menjadi bukti bahwa kualitas mahasiswa mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Nah, untuk yudisium kali ini merupakan yudisium yang pertama untuk lulusan yang tepat waktu, sehingga kami harapkan melalui yudisium ini mahasiswa yang tepat waktu itu menjadi salah satu motivasi untuk mahasiswa berikutnya bisa menyelesaikan studinya tidak lebih dari 4 tahun. Nah, itu harapan kami. Kemudian dengan adanya yudisium ini, tantangan ke depan itu sebenarnya adalah bagaimana lulusan ini dengan adanya ketentuan yang baru dari Kementerian Ristek 2025 itu mengharapkan lulusan itu dia berkompetisi secara global, tidak lagi dalam ranah domestik. Nah, secara akademik dan bidang kependidikan tentu ini menjadi tantangan lembaga bagaimana mampu mencetak lulusan itu mempunyai daya saing yang mampu untuk membawa lulusan itu berkompetisi di dunia global. Tentu harapan kami ini untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya baik tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan itu menjadi salah satu PR besar buat kita agar aturan dari kementerian ini bisa kita wujudkan. Dalam yudisium ini, lulusan terbaik diraih oleh IDW Agung Ayu Maheswari dan Inyoman Sudipa. Selain itu, penghargaan di bidang akademik diberikan kepada Ikomang Mesia Anjeli yang berhasil meraih runner-up 2 dalam ajang National Moot Court Competition Piala Prof. Hilman Hadikusuma IV yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di bidang non-akademik, penghargaan diberikan kepada Niputu Alia Firdayanti yang berhasil meraih medali emas kategori Freestar Putri dan medali perak kategori Standard Style Putri pada SEA Games Thailand 2025. Dengan pelaksanaan yudisium ini, total jumlah alumni kini mencapai 7.948 orang. Dengan bekal kompetensi dan prestasi yang terus ditingkatkan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa optimistis para lulusannya mampu berkontribusi dan bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun global. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi sempat alami gangguan koneksi internet. TKA SD Negeri 2 Dangin Puri berjalan lancar. Serpot idol. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serpot idol. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kematian disambun aneka alit nek kuning. Mentatang kagak kebaos, mepandes utawi misalnya
Banjar, Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Dangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, meski sempat mengalami trouble, terganggunya koneksi internet di hari pertama hingga hari kedua, tes kemampuan akademik atau TKA di SD Negeri 2 Danginpuri, Denpasar secara umum berlangsung lancar. Untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026 ini, jumlah peserta yang mengikuti ujian TKA di SD Negeri 2 Danginpuri berjumlah 83 orang dan TKA berlangsung selama 4 hari dari tanggal 20 hingga 24 April 2026. Berdasarkan pantauan di SD Negeri 2 Danginpuri, Denpasar pada Selasa 21 April 2026 pagi, tes kesehatan akademik atau TKA di hari kedua dimulai pada jam 10.15 pagi dan akan berakhir pada pukul 12.15 siang. Sesuai dengan peraturan, pelaksanaan TKA berlangsung tertutup. Hanya peserta dan pengawas yang diperbolehkan berada di dalam ruangan. Awak media yang hendak melakukan peliputan juga hanya diizinkan memantau dari luar atau di balik jendela kelas. Pada hari kedua, pelaksanaan mata pelajaran yang diujikan adalah literasi bahasa Indonesia dan survei lingkungan belajar. Secara umum, menurut pihak sekolah yang disampaikan ke Badan Pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar saat melakukan peninjauan. Pada hari kedua, pelaksanaan TKA di SD Negeri 2 Danginpuri, Denpasar berjalan lancar dan siswa dapat menyelesaikan soal tepat waktu. Namun demikian, pada hari pertama sempat terjadi trouble terkait koneksi internet. Namun, gangguan dapat segera diatasi dan soal yang dikerjakan oleh siswa tersimpan otomatis di sistem. Sementara Kepala SD Negeri 2 Danginpuri Denpasar, Ketut Kartiase, ditemui Senin 20 April 2026 mengatakan mata pelajaran yang diujikan dalam TKA adalah matematika dan bahasa Indonesia. Namun karena TKA terintegrasi dengan pelaksanaan ANBK, pada hari pertama siswa tidak hanya mengerjakan soal matematika, tetapi juga mengerjakan soal numerasi dan survei karakter. Sementara itu pada hari kedua siswa akan mengerjakan soal bahasa Indonesia, literasi, dan survei lingkungan belajar. Diujikan untuk TKA ini itu ada bahasa Indonesia dan matematika. Itu mencakup literasi dan numerasi. Untuk hari pertama itu ada bahasa Indonesia. Nanti selanjutnya baru ke matematika seperti itu. Pelaksanaan di sekolah saya ini TKA itu dimulai hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 23. Pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA di SD Negeri 2 Danginpuri, Denpasar berlangsung 4 hari dari 20 April dan berakhir tanggal 23 April 2026. Jumlah siswa peserta TKA pada tahun ajaran 2025-2026 mencapai 83 siswa kelas 6 dan dibagi menjadi 2 sesi pada hari pertama dan kedua, serta 3 sesi pada hari ketiga dan keempat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, 23 siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 17 Danginpuri Denpasar mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA tahun ajaran 2025-2026 pada hari Selasa 21 April 2026. Pada hari kedua, peserta TKA mengerjakan TKA Bahasa Indonesia dan survei lingkungan belajar, serta matematika dan survei karakter. Dari hasil pantauan tim liputan Bali TV, hari kedua pelaksanaan TKA di SD Negeri 17 Danginpuri Denpasar berjalan lancar. Sama halnya di hari pertama pelaksanaan TKA di SD Negeri 17 Danginpuri juga berlangsung tertutup. Awak media yang akan melakukan peliputan juga tidak diperkenankan memasuki ruangan dan hanya diperbolehkan melakukan peliputan dari celah jendela. Hal ini sebagai upaya agar tidak mengganggu konsentrasi para peserta ujian. Kepala Sekolah SD Negeri 17 Danginpuri, Nimari Ari Astuti SPD, mengatakan, untuk tahun ini jumlah peserta TKA 23 orang dari kelas 6, terdiri dari peserta laki-laki 15 orang dan 8 perempuan.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi menjadi 2 gelombang dalam satu ruangan. Untuk mata pelajaran yang diujikan di hari kedua Bahasa Indonesia dan Survei Lingkungan Belajar. Jumlah anak yang mengikuti TKA sebanyak 23 orang dalam satu ruangan dengan 2 gelombang. Jadi satu gelombang itu ada 2 sesi. Yang sesi pertama itu diikuti oleh 12 orang dan sesi kedua diikuti oleh 11 orang. Pelaksanaannya selama 2 hari dari tanggal 20 April sampai tanggal 21 April 2026. Mata pelajaran yang diujikan adalah matematika, kemarin sudah berlangsung, dan hari ini juga bahasa Indonesia masih dalam pengerjaan siswa mengerjakan kursus TKA. Lebih lanjut, Ari Astuti berharap anak didiknya dapat mengerjakan soal dengan maksimal dan nantinya memperoleh nilai yang baik, dan nantinya bisa digunakan sebagai rujukan atau syarat pendukung mencari sekolah ke tingkat yang lebih tinggi atau SMP. Meski baru perdana, TKA di SD Negeri 17 Dangin Puri tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini sebanding dengan persiapan yang telah dilaksanakan sejak sebulan sebelumnya, baik dari siswa maupun peralatan serta koneksi internet yang terus diuji coba. Harapannya ke depan tentu memperoleh hasil yang maksimal, anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik dan memperoleh hasil yang baik juga, karena ke depannya anak-anak dapat menggunakan hasil TKA ini untuk mencari sekolah yang diinginkan, ke SMP yang dia inginkan, seperti menggunakan jalur prestasi. Nantinya nilai TKA ini diharapkan mampu membawa anak-anak di sekolah yang mereka inginkan nantinya. Sebagai evaluasi ke depan, pihak sekolah akan terus melakukan perbaikan, termasuk menambah perangkat uji, serta memaksimalkan persiapan dan uji coba untuk anak didiknya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Jalan rusak di Buleleng capai 275 km, 40% rusak berat. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idang wak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang, ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini saya bicarkan awak.
awaknya jangan beli. Lengisnya ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan ngerti kasar lengisin. Apa nih kasar lengisin lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senang apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, jalan rusak di Kabupaten Buleleng di tahun 2026 ini mencapai 275 km dari 9 kecamatan. Dari total jalan rusak tersebut, 40%-nya mengalami rusak berat. Tahun 2025 lalu, Dinas PUTR Buleleng sudah memperbaiki jalan rusak sebanyak 25 km dari 300 km jalan rusak. Anggaran yang terbatas menyulitkan Buleleng untuk melakukan perbaikan jalan secara utuh dan lebih besar presentasenya. Buleleng hanya mengandalkan dana BKK dari provinsi maupun kabupaten lain, seperti Badung dan juga bantuan dari pusat. Kepala Dinas PUTR Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra mengatakan, jika setiap tahun hanya bisa memperbaiki jalan sedikitnya 25 km saja. Pihaknya juga telah membentuk 2 tim yang khusus menangani kerusakan jalan di perkotaan dan juga di luar perkotaan agar lebih cepat ditangani. Jadi memang dibutuhkan banyak anggaran untuk menangani. Terus juga butuh inovasi-inovasi sebenarnya. Misalnya bagaimana caranya menambah umur penembus jalan. Jadi dengan semakin kuat jalannya kan makin bagus. Kita bisa fokus ke jalan yang rusak. Yang prioritas adalah jalan yang rusak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, punya nilai strategis, misalnya membuat antar desa, antar kecamatan. Yang ketiga, dia ada potensi pertanian dan ekonomi di sana. Yang keempat baru membuka akses isolasi. Empat itu jadi indikator kita untuk penetapan pengaman jalan yang eksekusi di lapangan. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Iwayan Masdane mengatakan, jika Dinas PUTR harus memiliki agenda yang jelas untuk perbaikan jalan. Setidaknya 3 tahun ke depan, ada progres perbaikan jalan di sisa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini menjabat. Harus jelas mana saja jalan yang sudah dan akan diperbaiki. Kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan Kadis PU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang mengeluarkan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki, ya kami seperti contoh yang kemarin sudah viral di Lemuki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Yasir Yuli, Bali TV. Samsat Buleleng mencatat 90.000 lebih kendaraan masih menunggak pembayaran samsat di triwulan pertama tahun 2026. Tunggakan tersebut diperkirakan mencapai 37 miliar rupiah lebih. Tunggakan tersebut berasal dari sepeda motor dan kendaraan roda 4. Bahkan kendaraan mewah juga ada yang menunggak pajak. Dari total 90.000 lebih kendaraan tersebut, terdapat sekitar 37 miliar rupiah tunggakan dari para pengendara
di triwulan pertama tahun 2026 ini. PLT Kepala UPT Samsat Buleleng, Agus Udayana Putra mengatakan, jika tunggakan ini baru sekitar 2,5% yang sudah melakukan pembayaran di triwulan pertama. Sementara untuk yang lainnya, pihaknya masih melakukan upaya agar para pengendara bisa taat di dalam membayar pajak kendaraan. Ia juga mengatakan jika di triwulan pertama tahun 2026 ini, dari target PKB sebesar 85 miliar rupiah itu sudah tercapai 25%. Sementara target BPNKB sebesar 72 miliar rupiah sudah bisa direalisasikan sebesar 27%. Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan untuk menambah semangat para wajib pajak, pihaknya juga membuat gebyar pajak. Jadi kalau program-program tahun-tahun sebelumnya itu diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, program pemutihan misalnya, tapi sekarang program yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh. Sementara itu Kanit Regiden Ibtu Komang Parwate mengatakan pihaknya mempermudah dalam pelayanan Samsat kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas drive-thru maupun Samsat keliling. Semuanya sekarang sudah dipermudah dengan layanan banyak kita nih, ada drive-thru, ada layanan di ujung di Seririt dan di Kubu Tambahan dan di Induk juga. Lebih memudahkan masyarakat kita untuk mencapai layanan kita. Yasser Yuli, Bali TV. Pemirsa, pemerintah pusat menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Buleleng sendiri, program tersebut mulai direalisasikan di sejumlah desa. Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah mengatakan koperasi ini memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi, menyegah harga kebutuhan pokok, serta membuka lapangan pekerjaan baru di pedesaan. Selain itu, koperasi juga akan menyediakan berbagai layanan kebutuhan masyarakat seperti gerai apotek, simpan pinjam, sembako, cold storage, logistik, pupuk, gas, bibit, hingga layanan pemeriksaan kesehatan. Saat ini dari 148 desa di Kabupaten Buleleng, sebanyak 20 desa telah memulai pembangunan kantor koperasi. 2 desa diantaranya telah rampung 100%, yakni Desa Sumber Kelampok di Kecamatan Grogak dan Desa Giri Emas di Kecamatan Sawan. Sementara 18 desa lainnya masih dalam tahap pengerjaan dengan progres pembangunan yang bervariasi. Namun beberapa wilayah seperti Kecamatan Buleleng dan Banjar masih menghadapi kendala keterbatasan lahan. Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 kantor koperasi di seluruh Indonesia dapat selesai pada Agustus mendatang dan siap diresmikan. Untuk menjualnya itu pasti akan di bawah dari harga umum. Intinya tidak akan memberatkan masyarakat dalam pembelian bahan-bahan yang akan dibeli. Saya rasa Ia menambahkan dengan konsep modern, digital dan profesional, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa menuju kemandirian masyarakat. Yasser Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Raker Pemerintah Presiden Prabowo tegaskan Indonesia tetap solid di tengah dinamika global. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Buah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya.
4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonoras vertikal pop. Langsung personelipun 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kerja pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat eselon, kementerian dan lembaga di Istana Presiden Jakarta. Rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap terjaga kuat dan stabil di tengah dinamika global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Presiden Jakarta. Menko Airlangga menjelaskan capaian tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran yang signifikan yang didukung oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama yang meningkat. Penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7 triliun dan manufaktur juga ekspansif. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik, dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1192. Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton, dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM, dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun. Meskipun demikian, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Kadepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.